Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Corong Aeping dituduh atas kekerasan sekolah. Netizen A mengajukan gugatan terhadap Corong Aeping, mengadakan wawancara dengan Sportscan dan mengungkapkan sisi cerita mereka. Netizen A mengungkapkan bahwa mereka bertemu Corong di jalan ketika mereka bersekolah di sekolah menengah yang berbeda dan akhirnya diserang secara fisik oleh sebuah kelompok. Kembali pada tahun 2008, ketika saya berusia 18 tahun, saya secara acak menabrak Corong di jalan di Sajangdong. Dia menatapku dengan wajah tidak senang ketika aku menunjukkan senyuman. Setelah itu, teman-temannya berkata, "Hei, Corong ingin memukulmu," sambil menyeret saya ke suatu gang. Corong berkata, "Melihatmu tersenyum padaku tidak membuatku bahagia," sebelum menampar pipiku dan menendang tulang keringku, kata netizen A. Netizen A juga mengklaim bahwa teman-teman Corong menyerangnya di kepala, bahu, dan punggung, menyebabkan wajah mereka bengkak dan memar di sekujur tubuh. Setelah melihat Corong debut dengan girl group idola K-pop, netizen A mengaku sempat kesulitan karena trauma masa lalu. Netizen A juga melaporkan klaim tersebut ke agensi Corong, tetapi mereka tidak mendapat tanggapan yang kuat, berpikir bahwa itu hanya panggilan lelucon anti penggemar. Setelah itu, netizen A menghubungi Corong hanya untuk menerima ucapan maaf singkat. Setelah meminta maaf kepada publik, Corong meminta untuk bertemu dengan netizen A. Karena trauma, netizen A menolak untuk bertemu langsung dengannya. Selama panggilan kedua, Corong mengubah pernyataannya dan mengklaim bahwa dia tidak melakukan pelecehan pada netizen A. Netizen A menyatakan bahwa mereka memiliki rekaman panggilan pertama untuk membuktikan klaim mereka. Setelah panggilan dengan Corong, netizen A juga menerima panggilan telepon dari teman lain yang menyerang mereka. Mereka menelepon tepat setelah saya menutup telepon dari Corong dan memberitahu saya bahwa ingatan saya telah terdistorsi. Ketika ditanya alasan untuk mengungkapkan hal ini setelah masalah bullying di industri hiburan mereda, netizen A mengungkapkan, "Dia telah melakukan promosi dengan baik di industri sejauh ini, dan saya khawatir tentang pelecehan sekunder, jadi saya banyak memikirkannya. Tapi rasa sakit di sekitar korban kekerasan telah menjadi penyakit, jadi saya memutuskan untuk membuat keputusan ini." Perwakilan hukum netizen A menyatakan, jika agensi Corong mengklaim tuduhan ini salah, maka salah satu dari keduanya berbohong. Kami memiliki banyak bukti untuk membuktikan bahwa netizen A tidak bersalah. Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Park Corong. Sehubungan dengan masalah ini, agensi Corong Aeping merilis pernyataan resmi terkait tuduhan kekerasan sekolah. Mereka mengatakan, masalah yang dilaporkan dari netizen A telah mengancam Park Corong dengan konten yang sama sebelumnya dan merupakan klaim yang jelas mencoba untuk menggores citranya. Bahkan setelah mengoreksi fakta, netizen A terus membalikkan fakta. Dalam hal ini, seperti yang dinyatakan sebelumnya, kami juga akan mengambil tanggung jawab hukum yang ketat untuk masalah ini berdasarkan bukti kami. Tulis Play M Entertainment. Sebelumnya, Corong menggugat netizen A karena menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Baru-baru ini, netizen A melakukan wawancara dengan outlet media, mengklaim bahwa mereka telah diserang secara fisik oleh Corong dan teman-temannya. Setelah meminta permintaan maaf melalui media sosial, netizen A hanya disidik oleh polisi, menyebabkan mereka mengajukan gugatan terhadap Corong atas tuduhan palsu. Netizen A juga mengungkap lebih banyak bukti, termasuk gambar masa lalu. Netizen A telah mengadakan lebih banyak wawancara dengan outlet berita, memberikan informasi lebih rinci tentang masalah ini serta foto-foto masa lalu. Dalam sebuah wawancara dengan MBN, netizen A memberikan tangkapan layar dari pesan DM Instagram mereka dengan Corong serta foto-foto masa lalu Corong. Netizen A menulis, "Saya masih mengalami mimpi buruk ketika memikirkan tentang waktu itu. Anda mempelajari Aikido sejak Anda masih muda ketika saya masih seorang introvert dengan tubuh yang lemah dan kecil. Tapi saya sangat berbeda sekarang. Jika Anda sedikit menyesal tentang apa yang Anda lakukan pada saya, buatlah permintaan maaf resmi." Corong menjawab, "Hubungi saya." Dalam wawancara dengan Tenasia, netizen A mengungkapkan bahwa mereka menerima panggilan telepon dari Corong setelah mengirimkan DM. "Setelah mengirim DM, saya menerima telepon dari Corong. Dia mengungkapkan bahwa saya mengingat momen itu dan meminta maaf kepada saya. Tapi maaf sederhana tidak menghilangkan rasa sakit yang saya alami selama 10 tahun terakhir." Setelah beberapa hari, Corong meminta agar kami bertemu secara langsung. Saya menolak permintaan tersebut karena trauma yang saya alami saat itu. Saya kemudian mengiriminya dengan teks mengatakan, "Saya harap Anda tidak muncul di TV. Jika Anda ingin terus menjadi selebriti, maka akui tindakan Anda dan buat permintaan maaf resmi," kata netizen A. Netizen A kemudian juga menerima panggilan FaceTime setelahnya. Setelah itu, saya menerima panggilan FaceTime dari Corong.
Aku curiga karena hubungan kita tidak terlalu dekat untuk menelepon satu sama lain. Bahkan saat dia memukulku, setelah berpikir panjang, saya bertanya-tanya, apakah dia menghubungi saya untuk mengetahui apakah saya menggunakan iPhone? Karena iPhone tidak memiliki opsi perekaman. Saya kemudian mengiriminya pesan teks yang mengatakan, saya bisa melihat apa yang Anda coba lakukan, berhenti melakukan itu dan pensiunlah menjadi selebriti, kata netizen A. Netizen A berencana untuk mengajukan pengaduan terhadap Park Chorong pada 5 April. Sebagai korban pelecehan, saya berencana untuk mengambil tindakan hukum yang kuat sampai kebenaran terungkap, kata netizen A. Yang kedua, penggemar Red Velvet menyebut netizen ini psycho setelah mereka mengatakan visual Wendy berubah. Wendy Red Velvet secara resmi melakukan debut solonya pada 5 April KST. Dia merilis album solo pertamanya Like Water, menampilkan judul lagu Like Water dan Wendy's Rain Stops. Sebelum merilis mini album perdananya, Wendy terus melakukan teaser albumnya melalui berbagai foto konsep dan video teaser video musik. Sejak pengumuman comeback-nya, banyak netizen yang membahas comeback anggota girl group tersebut di berbagai komunitas online. Visualnya yang menakjubkan langsung terlihat. Dari warna rambut pirang strawberry yang cantik hingga pakaiannya, dia terlihat seperti boneka. Dalam video musik baru, suara dan auranya yang indah bekerja sama untuk menciptakan lagu yang memukau. Musiknya yang menghibur adalah hadiah untuk para penggemar yang menunggu dengan sabar kembalinya dia dari masa jeda yang lama. Wendy kembali dan lebih baik dari sebelumnya, tulis netizen. Namun, seorang netizen menunjukkan bahwa citra Wendy telah berubah drastis dan terlihat lebih ke barat-baratan dari sebelumnya. Netizen memberikan beberapa foto Wendy yang menyatakan bahwa sepertinya wajah Wendy semakin ke barat-baratan. Namun, para penggemar Red Velvet berbondong-bondong ke pembahasan komunitas online dan mengkritik keras para netizen yang menyebut Wendy telah mengubah image-nya. Fans meninggalkan komentar yang menjelaskan apa yang terjadi pada Wendy setahun yang lalu dan menyebut para netizen psikopat. Fans menjelaskan bahwa Wendy telah jatuh dari platform setinggi 8 kaki, mematahkan rahangnya dan banyak tulang di wajahnya. Hal ini menyebabkan dia absen selama lebih dari setahun untuk pulih dari luka-lukanya dan menjalani operasi wajah. Netizen berkomentar, dia menjalani operasi di hidungnya dan dia terlihat sangat berbeda. Sementara fans berkomentar, dia terluka tahun lalu dan harus menjalani operasi rekonstruksi. Tentu saja, dia akan terlihat berbeda. Apakah orang-orang ini psikopat? Dia terlihat sama di video. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini. Fans lain berkomentar, dia terluka parah di wajahnya. Dia tidak menjalani operasi untuk tujuan kosmetik. Dan yang lain berkomentar, saya bukan penggemarnya, tapi saya tahu dia menjalani operasi rekonstruksi karena dia melukai wajahnya. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 tahun agar wajahnya tidak terlihat canggung. Maksud saya, dia tidak menjalani operasi agar terlihat lebih cantik, tetapi dia mendapatkannya karena dia perlu disembuhkan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.